Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 2, beribu terima kasih. Saya meskipun bukan dari Komisi 2 tapi diperkenankan untuk mendampingi teman-teman yang bekerja di pemerintahan lintas sektor, khususnya tenaga kesehatan bidan yang mengadukan nasibnya. Alhamdulillah Bapak, kami sangat senang bahwa ini terbuka juga untuk umum. Ada beberapa persoalan tadi menimbang amanat konstitusi, mengingat amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, termasuk juga di pembukaan tentu saja selain di batang tubuh bahwa tugas negara itu adalah melindungi seluruh rakyat dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Lalu setiap rakyat itu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Saya kira itu adalah sepakat dengan anggota Komisi 2 menjadi pegangan yuridis kita, dan tentu mengingatkan pula bahwa Indonesia negara hukum, sehingga seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 2, penting kiranya bahwa persoalan ini diletakkan dalam perspektif norma hukum, khususnya yang menyangkut tentang aparatur sipil negara, yaitu Undang-Undang ASN. Dengan mengingat Undang-Undang ASN, khususnya tadi disampaikan oleh pimpinan pasal 66 bahwa harus ada penyelesaian paling lambat 24 Desember 2024. Jadi beberapa bulan lagi saja. Dan kebetulan kami juga pernah mendampingi, waktu itu belum ada Undang-Undang ASN yang sangat luar biasa hasil perjuangan kita semua, tentu saja khususnya Komisi 2. Kita pernah melakukan kebijakan afirmatif bagi para tenaga kesehatan untuk bukan P3K, bahkan menjadi PNS di atas usia 35 tahun. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, asal pijakan kita adalah terutama konstitusi. Ada beberapa turunan dari undang-undang, saya kira kita sama-sama memahami undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 7. Ini juga mungkin kita bisa sharing dengan teman-teman yang hadir di sini, bahwa ada hierarki peraturan perundang-undangan. Pertama Undang-Undang Dasar, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, lalu kemudian peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang, lalu peraturan presiden, dan seterusnya. Di dalam penjelasan pasal 7 tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sehingga dengan demikian penting kiranya mohon dukungan, karena saya sangat yakin, saya sangat percaya, dan saya sangat menghargai Bapak Ibu di Komisi 2 lebih jauh memahami dari kami yang tidak di Komisi 2 terkait peraturan perundang-undangan menyangkut aparatur sipil negara yang bekerja di pemerintahan di seluruh Indonesia. Tadi disampaikan ada beberapa peraturan menteri, ada beberapa surat edaran. Apakah bisa kiranya nanti mohon kami arahan dan bimbingan untuk sama-sama menganalisis apakah peraturan termasuk Perda tingkat 1, Perda tingkat 2, Pergub, Perbub, dan Perwalkot itu apakah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, termasuk peraturan Dirjen, surat edaran Dirjen, peraturan Menteri, tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Saya ingin mengambil contoh, izin pimpinan dan mohon dukungannya. Untuk khususnya tenaga kesehatan bidan D4 pendidik ijazahnya. Pada tahun 2022 keluar surat edaran Dirjen untuk teknis rekrutmen mereka menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Dibolehkan D4 pendidik ijazahnya karena mereka pada hakikatnya seperti yang disampaikan oleh sahabat di Komisi 2, yang penting dilihat mereka bekerja di mana, bukan ijazahnya. Tapi 2023
muncul surat edaran bahwa mereka tidak boleh, tidak bisa mengikuti seleksi. Tetapi ketika mereka mengajukan prasyarat administrasi melalui website resmi BKN dengan mengupload ijazah D4 pendidik, itu tidak ada masalah. Kemudian karena ada surat edaran di 2023, mereka meskipun telah lulus jumlahnya kurang lebih, mestinya ini juga BKN yang punya data, bukan kami yang mencari, bukan bidan yang mengumpulkan. Ada sekitar 690 orang sudah lulus. Ini teman-teman yang profesi lain, ini udah lulus ujian aja nggak dikeluarin SK-nya. Nah, kemudian di 2024 keluar surat edaran lagi bahwa tidak ada masalah dengan ijazah D4 pendidik. Kok saya jadi onengnya kumat, pimpinan? Ya, aturan ini kok bisa berubah-ubah? Ya, seolah-olah tidak menyangkut. Mohon maaf, profesi ini dan mereka yang bekerja di garda terdepan pelayanan publik bukan hanya menyangkut mereka yang bekerja, tetapi menyangkut masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Sungguh kami mengapresiasi teman-teman Komisi 2 sangat memberikan dukungan terhadap kasus bidan ini. Nah, pimpinan dan juga anggota dan hadirin yang saya hormati, singkat kata, betul seperti pimpinan tadi katakan, kita membuat database. Nanti kita mungkin bisa sharing bagaimana database itu diberikan ke Komisi 2, begitu, lengkap dengan masa kerjanya, lengkap dengan gajinya. Jadi teman-teman Komisi 2 yang sudah luar biasa ini, mereka tidak mungkinlah menelusuri data BKN, meskipun harusnya BKN sendiri yang memberikan. Izin pimpinan, ini ada sekitar 690 orang. Kemarin terakhir dikatakan, yang penting mereka sudah bekerja lebih dari 2 tahun. Ini ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Dan mereka ujian, dan mereka lulus tes di 2023. Oleh karena itu, dalam forum ini, dengan segala kerendahan hati kami dan keterbatasan kami terhadap pemahaman norma yuridis tentang aparatur sipil negara, saya mengindikasikan adanya cacat hukum di dalam keluarnya surat edaran Dirjen Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan, dan oleh karena itu batal demi hukum sesungguhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan terindikasi kuat. Menurut kami ini ada maladministrasi, sama seperti yang terjadi pada sahabat-sahabat yang lain, pimpinan dan anggota. Apa yang mereka alami sesungguhnya terindikasi kuat cacat administrasi. Jangan karena mereka sedang berkuasa terindikasi cacat administrasi, termasuk yang disampaikan sahabat tadi tentang kondisi di daerah. Saya kira ketika pemerintahan terindikasi kuat cacat administrasi, terindikasi kuat melampaui peraturan perundang-undangan, padahal pemerintahan ini harus dijalankan berdasarkan norma hukum, dalam pandangan konstitusional kami, maka seluruh aturan yang bertentangan itu kiranya batal, dan kemudian mereka yang telah mengabdikan diri kepada negara, para pelayan publik, apalagi sampai masuk skema outsourcing, itu juga bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, saya kira Pak, karena tidak semua pekerjaan bisa di-outsourcingkan. Oleh karena itu, di dalam forum ini, izinkan kami memberikan data kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 tentang, setidaknya ini bisa menjadi langkah awal kita. Ini orang sudah lulus ujian masalahnya. Mohon dukungannya untuk disampaikan mereka yang telah lulus ya harus diangkat. Keluarkan SK dan NIP-nya. Kalau yang sudah lulus saja tidak diangkat, bagaimana mereka yang lagi ngurusin data? Saya kira ini langkah konkret. Sekali lagi, terima kasih pimpinan, dan mohon maaf kalau saya harus mengatakan ketika pemerintahan terindikasi kuat melakukan maladministrasi,
dan cacat hukum prosedural, maka rakyat jangan dikorbankan. Kalau urusannya APBN tadi sahabat-sahabat yang di Banggar sudah mengatakan itu akan dialokasikan pimpinan. Saya yakin APBN itu kalau disusun berbasis data yang akurat cukup. Masa buat yang korban judi online aja mau dikasih? Ini orang kerja loh. Asal jangan pada jadi main judi online ya. Terima kasih pimpinan, mohon maaf terlalu panjang. Sahabat-sahabatku terkasih di Komisi 2, terima kasih sekali untuk kesempatannya. Mohon maaf saya berani datang ke komisi lain, tapi saya kira karena mereka ini bekerja di seluruh provinsi di daerah pemilihan kita juga semua. Mohon maaf lahir batin dan selamat Idul Adha juga bagi yang merayakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Izin saya berikan data ini kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk disampaikan kepada Kemenpan dan juga BKN bahwa ini data konkret orang kerja di lapangan. Vaksin, imunisasi, melahirkan, betul Bapak. Kita nggak tahu loh, kalau nggak ada bidan mungkin tidak ada pimpinan Komisi 2 yang bernama Junimat Girsang. Ya. Dan kita semua, saya juga dilahirkan sama Bu Bidan, namanya Bu Bidan Oom di Garut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Ibu Dr. Rike Diah Pitaloka. Beliau bukan anggota Komisi 2, Bapak sekalian. Ya, beliau Komisi 6. Komisi tentang kekayaan negara, Pak. Jadi di saya sini tahu tentang uangnya. di sini komisi air mata di sini, Pak. Kalau beliau komisi mata air. Jadi kalau beliau sudah berani datang ke komisi air mata, luar biasa, Pak. Terima kasih, Bu Rike. Bapak Ibu, kami tidak membatasi. Tetapi ketika ada hal lain yang mungkin ya harus kami ketahui, silakan nanti. Tapi kalau secara umum ya itu sudah memang kami ketahui, tidak perlu Pak.